Oke, penjumlahan pecahan part 19. Ini adalah jawaban latihan soal part 18, di mana nomor 1 jawabannya adalah 1/7/12. Kemudian nomor 2 jawabannya 1/1/18. Oke, kita langsung saja lanjut ke materi pada pertemuan kali ini. 1/4 ditambah 3/4 itu sama dengan, ya tinggal 1/3, jadi 1 ditambah 3/4 gitu ya, sama dengan 1 ditambah 3 itu 4/4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Kemudian 2 1/5 ditambah 7 4/5 itu sama dengan, kita pisah-pisah dulu semuanya, jadinya 2 ditambah 7 ditambah 1/5 ditambah 4/5. Ini kita operasikan menggunakan penjumlahan versi rumus KPK ya. Jadi 2 ditambah 7 itu 9, kemudian ini 1/4, jadi 1 tambah 4/5. Jadi sama dengan 9 ditambah 1 tambah 4 itu 5/5. 9 ditambah 5 dibagi 5 itu sama dengan 1. 9 ditambah 1 sama dengan 10. Udah ya, begini saja ya. Inilah keuntungan kalau kita bisa menggunakan atau mengerti rumus dari keduanya, baik itu rumus yang biasa kita pelajari mulai dari part 1 ya, rumus penjumlahan, ataupun rumus versi KPK. Jadi kita bisa mempersingkat dalam mengerjakan soal. Bayangkan ini kita menggunakan rumus yang kita pelajari di part 1, maka ini pasti cukup panjang. Apalagi nomor 2, pasti ini juga sangat panjang ya. Nah, dengan kita mengetahui semua rumus, yaitu rumus pertama kita bisa dan kita ngerti dan tahu, kemudian rumus versi KPK juga kita mengerti dan tahu, mengerti dan bisa gitu, maka ya kita bisa menggunakan kedua rumus itu untuk lebih mengefisiensi, pokoknya lebih efisien lah. Jadi kita tahu karakteristik soal, oh ini mah akan lebih mudah nih kalau kita menggunakan rumus versi KPK gitu ya. Oh ini dalam hal lain gitu ya, kita akan lebih mudah kalau kita menggunakan rumus versi yang biasa. Itulah, itu keuntungan kalau kita bisa rumus keduanya ya. Jadi kita sebaiknya bisa keduanya supaya tadi mengefisienkan waktu, jadi supaya lebih cepat dalam ngerjainnya. Nah itu aja, lebih cepat dalam ngerjainnya. Kenapa? Karena tadi tahu karakteristik soal. Jadi soal A kita tahu ini akan lebih mudah menggunakan rumus secara biasa, ataupun soal B ini akan lebih mudah kalau kita menggunakan rumus versi KPK gitu, supaya lebih cepat gitu ya. Barangkali ada yang ingin menulis, saya persilahkan. Oke, kita lanjut ke latihan soal part 19. Ini ada 2 nomor, silahkan dikerjakan. Jawabannya ada di video ini juga, karena ini adalah video pembahasan atau video materi terakhir tentang penjumlahan pecahan ya. Selanjutnya ada lagi di playlist baru, itu pengurangan pecahan. Jadi pembahasan kali ini itu sebenarnya ngebedah gimana caranya penjumlahan pecahan kita bisa soal seperti apapun gitu ya. Kalau di playlist tentang pecahan aja itu kan cuman dibahas satu kasus penjumlahan secara umum aja. Nah kalau yang ini sampai part 19 ini banyak sekali kasus-kasus contoh soal yang kita pelajari. Jadi kalau kalian bisa mengerjakan dari part 1 sampai part 19 ini, maka ilmu tentang penjumlahan pecahan kalian udah bagus ya, karena saya memberikan lengkap sekali ilmu tentang penjumlahan pecahan. Jadi ini adalah part terakhir intinya. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu.
nanti di pause dulu, kemudian jawabannya ada di video ini juga, gitu ya. Dipersilahkan. Oke, kita lanjut ke jawaban latihan soal part 19. Nomor 1 jawabannya 1, nomor 2 jawabannya adalah 11. Oke, segitu saja dari saya. Terima kasih telah menonton video, terutama dari yang nonton ngikutin dari part 1 sampai dengan part 19. Moga-moga dapat dipahami. Untuk selanjutnya kalau mau mempelajari lagi berarti ada pengurangan pecahan. Itu juga saya bahas secara komprehensif, jadi cukup mendalam ya, sehingga nanti kalau ketemu tentang pengurangan pecahan pasti bisa bagaimanapun soalnya. Sebagaimana ini, kalau mestinya sih kalau bisa dari part 1 sampai part 19, kalau ketemu penjumlahan pecahan bentuknya seperti apapun harusnya sudah bisa, karena ilmunya sudah saya kasih semua. Gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.